Berarti katakanlah nih di antara teman-teman yang nonton nih ada yang dia pengen jadi game dev gitu ya. Dia punya ide game yang bagus gitu. Misalnya instead kayak Pokemon, instead of monster nangkep pocong gitu. Misalnya, atau Indonesia kan katanya yang laku horror man gitu ya. Yeah. Selamat datang di Passion Show, tempat kita bicara hobi, passion, dan gimana mengubah hobi dan passion kita jadi sumber duit, income, atau bisnis bareng gua, Deddy Dahlan. Dalam Passion Show Talk kali ini, kita akan bicara dengan Lee Marvin, Vice President Gamification dari Agate Game Studio yang berbasis di Bandung. Halo Marvin, apa kabar? Halo Dad, thank you for having me. Apa kabar? Baik, thank you udah datang. Gimana? Sehat-sehat? Aman Bandung? Sehat. Gak ada gue aman, aman kan? Gue sempat khawatir. Iya, justru. Iya, ada apa-apa di Bandung. Kalau gue nggak ada. Kita kehilangan Ultraman Deddy nih, gimana nih? Kecepatan lo baliknya. Iya, gue nggak bisa kesana lagi, dihalangin sama polisi. Ultraman juga takut sama polisi sebetulnya. Gila memang. Luar biasa memang polisi Indonesia ini. Oke. Kita ngomongin soal game nih. Kita sebelumnya gue pengen ngobrol dulu nih. Pastinya lu jadi vice president di perusahaan game gitu ya. Lu main game dong? Iya dong, jelas itu kriteria nomor satu. Nomor Gila. satu gitu. Jadi interview nomor aja. Satu. Sebelum lu salah satu co-founder, betul ya? Iya. Jadi kalau misalnya lu bisa tanya ke gue misalnya di Agate itu ada pertanyaan kuesioner gitu, form. Itu kita ada bilang game yang lu mainin apa? Lu harus isi. Oh, dari awal udah ada. dari awal. Kita udah harus tahu lu main game apa. Itu dari awal banget. Iya. Dari awal kalau lu nggak bisa ngisi itu nggak layak untuk ada di sini gitu. Jadi poin yang minus lah kayak kok gitu sih. Okay. Atau malah ini kali pertanyaannya ujian membuktikan dia beneran gamer atau enggak. Pertanyaan kedua, apa itu T-pose? Wah, gitu enggak? Enggak sih. Kita enggak sejahat itu lah. Enggak sejahat itu. Lu kalau gitu gini, gue jadi mau nanyain itu kalau gitu. Lu main game apa? Gue terakhir sekarang game mobile. Gue sekarang lagi main Ragnarok Online X. Okay. Terus ya ada juga game mobile, ada rilis baru dari gamenya MiHoYo tuh, gamenya si Genshin Impact kan developernya MiHoYo tuh. Yeah. Ada satu lagi namanya Tears of Themis, lagi nyobain sih. Selain Genshin gitu. Mereka bikin lagi? Iya, mereka bikin lagi. Oke, gue sempat main Genshin bentar sih, tapi terlalu grindy buat gue dan terlalu gacha juga buat gue sih. Ya. Gacanya terutama gak dapat yang bagus, gue langsung pensiun gue. Kalau temen gue bilangnya itu adalah bukan gacanya yang ampas, lu nya aja yang kurang sultan gitu dia bilang. Kesel gak lu gitu? Oke, sekarang kita lihat ada perubahan luar biasa di gaming ya. Itu yang gue inspired banget dengan situasi gaming sekarang. Kita gaming bukan lagi cuma waktu luang atau bahkan buang waktu. Gaming itu udah jadi industri. Di Indonesia sendiri, industri gaming kita gimana sebetulnya? Industri gaming kita kalau sekarang gue lihat ya, game is already mainstream media lah. Di Indonesia. Udah nggak lagi yang namanya zaman kita dulu kan, yang namanya game itu kita selalu punya limited time ya. Maksudnya dibatasin sama orang tua lu, sama emak bapak lu gitu kan. Gue nahan ketawa karena itu tadi ya, gue paham maksudnya. Betul. Terus? Ya, Sabtu Minggu konsol baru dibuka. Kalau enggak, si kabel adaptornya yang dicabut ya. PS itu tetap di sana. Kabel adaptornya doang ya dicabut. Orang tua lu sama orang tua sama, gue sama kali ya. Nah ya, sama strateginya kayak gitu terus. Makanya, jadi generasinya tuh dari generasi kayak gitu, terus karena sekarang udah ada internet gitu kan, semua akses konten udah jadi sangat cepat ya, game udah pasti jadi salah satu primadona karena game itu salah satu media yang punya 3 elemen gitu kan. Kalau kita bandingin sama tipe media yang lain, misalnya media yang lain tuh apa sih, misalnya kayak video gitu kan atau audio gitu kan. Itu cuma punya satu elemen di mana lu cuma bisa lihat. Ya kalau movie gitu kan, movie cuma bisa lihat sama dengar. Kalau audio cuma bisa dengar. Kalau game itu udah bisa lihat, bisa dengar, lu bisa interact. Itu yang magic happens-nya itu di sana kan. Bisa berinteraksi dengan konten itu gitu kan. Jadi ya itu yang bikin semua orang mau coba pastinya, apalagi di boosting dengan kondisi PPKM sekarang gitu kan, atau zaman dulu
tahun lalunya adalah kita bilang PSBB. Iya. Dan pastinya ada online sosial ya. Berarti kalau kita ngomongin soal duit atau profesi dalam dunia game sendiri di Indonesia nih, gitu ya. Sebesar apa sih industri game kita, maksud gue kayak udah bisa belum sih orang hidup sebagai game dev di kita gitu, dan udah bisa sebagus apa kalau dia jual gamenya di negara ini? Oke, well, kalau misalnya kita ngomongin game as an industry, game developer atau orang yang bikin game itu just one part of the industry sebenarnya kan. Jadi the value chain of the industry kan sebenarnya dari yang buat game, istilahnya public game atau game developer, terus mereka pasti butuh channel untuk distribution kan. Jadi ada distribution channelnya itu either nanti pakai publisher atau pakai platform. Yang kita lihat kayak platform itu ya istilahnya lu sekarang ada download game dari mana sih gitu kan. Kita bisa lihat. Terus dari sana itu pasti ada playernya sendiri, player yang main game gitu kan. Mereka yang generate revenue buat si game developer dan publisher ini. Ada lagi turunan-turunannya itu ya dari orang yang main ini ternyata udah bisa dimonetize juga zaman sekarang gitu kan. Ternyata dari dia main game, dia bisa share experience-nya ke orang lain dan si experience itu dia monetize gitu. Pakai orang yang nonton. Balik lagi ke kalau misalnya kita ngomongin masalah game developer atau game, gue kasih contoh nilai game industri di Indonesia deh. Game industri di Indonesia itu tahun ini itu udah mulai menyentuh angka 1 billion US. 1 billion US tuh berarti kali 14.000 ya. 14.000 sekitar 1,4 T, bener gak sih? 1,4 T ya. Kayaknya. Itu adalah 14 T. 14 T. Jadi dulu jangan nanya matematika ke orang lulusan lupa ya. Gue malas gitu, gue percaya aja yang lu bilang gitu. Kecuali uangnya ke gue, baru gue ngitung teliti gitu. Iya betul. Duit orang lain kurang menarik memang. Kurang menarik gue. Jadi 14 T itu adalah value dari market game di Indonesia gitu ya. Dari ujung ke ujung. Dari dev sampai ke e-sport audience. Kita bisa bilang mungkin yang e-sportnya agak abu-abu sebenarnya. E-sportnya agak abu-abu, sama arcade games juga abu-abu. Arcade games tuh game-game yang bisa kita temuin di kayak di mall-mall gitu loh. Yang masukin tiket, gesek kartu gitu. Ya, yang main basket. Gua bayangin tadi gue nanya masih ada ya, soalnya waktu gue kecil arcade games itu bayangan gue dingdong, tau kan lo, dingdong yang pakai cepean. Iya. Terus temen gue ngajarin pakai cepean, dikasih koin, pakai benang, masukin terus tarik lagi. Wah, kurang ajar, ini pembajakan ya namanya. Gue nggak melakukan, dia ngajarin gitu. Gila tuh zaman-zaman itu ya. Oke. Nah sekarang gue tadi lu ngomongin soal audience game gitu kan. Ini kan sesuatu yang unik juga sebetulnya. Jadi kayak kalau gue boleh cerita sedikit, waktu kita masih era-era kuliah lah ya gitu ya. Main game, buat gue kesenangan main game adalah ya main game ya gitu kan, jadi playernya gitu. Ada satu temen gue yang dia suka nonton gue main game gitu. Terutama Resident Evil, karena dia punya rasa dia takut lah kalau main sendiri gitu ya. Dia mudah kaget gitu, dia nggak suka dikagetin sama game. Dia nggak mau ngelempar kontrolnya ke TV atau whatever gitu. Dan pada saat itu kalau dia suka ngajak gue ke rumah dia untuk main dan dia nonton. Buat gue itu hobi yang aneh. Jadi gue betul-betul main, dia nonton gitu kan. Terus kapan-kapan dia balik lagi, Dad ada game baru mainin, gue pengen nonton gitu. Masih untung dia nggak pas dia pacaran, Dad pacarin cewek gue pengen nonton. Untung nggak kayak gitu. Tapi apa yang buat gue aneh pada saat itu, sekarang jadi industri ya nggak sih? Ya, benar banget, Dad. Kalau misalnya, ya itu fenomenanya menurut gue sih salah satu fenomena yang lumrah ya. Apa namanya? As a game developer kita lihatnya itu kayak bisa bandinginnya itu sama another game aja lah. Maksudnya another game itu not a digital game tapi like a sports game gitu kan. Kita bisa lihat bahwa sebagai pemain sepak bola gitu kan, ya kita main, tapi yang nonton juga bisa merasakan keseruannya gitu kan. Ya sama kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kita lihatnya itu fenomena yang akan terjadi dan cepat akan atau makin lambat. Besar mungkin. Ya, dan pasti akan makin besar menurut gue sih. Karena kita lihat Twitch tuh hidup dari situ kan. Twitch, semua streamer di sana. Twitch itu kan besar dari itu juga gitu. Sekarang Facebook Gaming lagi naik juga kan. Anyway, itu sebenarnya kita udah dikasih tahu sama industri juga sih. Udah ada clue-cluenya di industri. Kayak misalnya contoh, nggak usah jauh-jauh kita lempar ke
apa namanya, platform YouTube gitu ya. Kita lihat di platform YouTube. By that time, by early days, the biggest subscribe channel is a gaming channel kan. Pada saat ini ya, gue pengen tahu juga nih. Orang banyak yang pengen jadi game dev. Kayak gue aja contoh sekarang sih masih nyobain belajar Unreal. Lagi iseng aja gitu. Karena PPKM ini gue di rumah gak ngapa-ngapain, gue buka Unreal. Dan ternyata tidak sesulit yang gue sangka, at least untuk bikin basic function gitu kan. Gue gak ada latar belakang coding dan ternyata gue cukup paham gitu. Menurut lu sendiri, gimana sih orang bisa jadi game dev di era sekarang? Sesulit apa atau semudah apa atau gimana orang jadi game dev? Sesulit apa? Oke, mungkin gue nyambung ke tadi pertanyaan yang sebelumnya bahwa the industry is getting big di Indonesia, yang tadi nilainya 14T, udah tembus 14T itu ya. As a game dev, kita itu ada di posisi yang mana sebenarnya? Kita ada di posisi yang cari makannya di sana tuh memang market share-nya cukup tinggi atau enggak? Dan saat memang kalau misalnya kita bisa bilang the industry itu kayak industri film gitu kan, content is king. Yeah. Jadi orang yang bisa generate konten itu ya memang yang bakal reap the benefit, including pastinya konten itu adalah game developer itu sendiri gitu kan. Atau misalnya tadi game streamer juga sebenarnya itu kayak udah konten turunan. Itu pasti reap the benefit of it dari industrinya. Tinggal problemnya adalah berapa banyak pemainnya di Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin persiapan kita, misalnya gue tertarik nih jadi game dev, apa sih yang harus disiapin gitu? Ya yang disiapin pastinya adalah yang namanya di industri kreatif ya, atau industri yang sifatnya adalah content is king, ya kita harus bisa show our work, kita harus bisa show our content gitu kan. Ada tempat showcase-nya yang jelas gitu ya. Benar. Nah di Indonesia ini baru mau dimulai justru showcase kayak gitu. Kalau misalnya di industri yang udah lebih mature, kayak misalnya di US gitu kan, itu tuh ada yang namanya tiap tahun mereka ada yang ngadain namanya GDC, Game Developer Conference. Itu gue tunggu-tunggu tuh setiap tahun tuh konten. Bener kan? Pameran-pameran game terbaru kan. Yes. Gue ingat waktu pertama kali game. Gue mungkin karena gue lahir di era itu, gue fans DB kan, Dragon Ball. Dan gue suka fighting game gitu. Zaman Street Fighter 2 masih di dingdong. Gue tiap Marvel versus Capcom. Marvel versus Capcom gitu kan. Gue udah Hadoken tuh sampai tangan gue bisa bunyi sampai sekarang. Tuh, kedengeran nggak? Gila lo. Iya gitu. Jadi pas gue ngelihat itu tahun berapa ya? Beberapa tahun lalu waktu mereka launch Dragon Ball Fighters. Gue nonton video launch-nya, gue sama hebohnya dengan orang-orang yang studio, anjir ini keren banget, gue sampai kayak gitu tuh. Pasti. Kita belum ada ya event kayak gitu ya? Kita sebenarnya udah mulai ada. Kita sebenarnya dari tahun-tahun belasan lah, 2010-an itu kita udah mulai ada. Itu setara dengan GDC-nya US, sama kalau di Jepang itu kan ada namanya Tokyo Game Show kan. Kalau kita namanya Game Prime. Nah di Game Prime itu memang tempat showcase kita bahwa ini game kita dan works kita, dan di sana biasanya ada interaksi kita untuk bisa showcase-nya itu ke calon publisher atau bahkan ke developer yang lebih gede biasanya. Bisa juga kan kalau misalnya kayak gitu tim lu kecil tapi ternyata gamenya ini berpotensi, ya udah gimana kalau misalnya kita co-dev aja gitu kan, co-development. Lu punya idenya dan ada code base-nya, ditambahin sama tim yang lebih capable gitu, capability. Nanti ujung-ujungnya bisnis modelnya seperti apa, bisa revenue share misalnya. Bisa kayak gitu. Oke, ini menarik nih. Berarti katakanlah nih, di antara teman-teman yang nonton nih ada yang dia pengen jadi game dev gitu ya. Dia punya ide game yang bagus gitu. Misalnya instead kayak Pokemon, instead of monster nangkep pocong gitu. Misalnya, atau Indonesia kan katanya yang laku horror man gitu ya. Jadi, yes. Kayak gitulah atau apapun. Terus dia mengcoding sendiri dan ternyata ya resource dia nggak cukup. Either dia nggak punya tim, dia nggak punya budget, atau komputernya kentang misalnya gitu ya. Jadi nggak bisa merender quality Unreal yang segitunya gitu. Saran lo apa yang bisa dia lakukan? Ya saran sih kalau
kalau gue bilang ya, itu bisa connect to community sih. Jadi kita sendiri juga ada yang namanya AGI, Asosiasi Game Indonesia gitu kan. Nah, Asosiasi Game Indonesia ini ya memang isinya berbagai player di game industry, mulai dari developer, mulai dari publisher, bahkan ada peran campur tangan pemerintah juga di sana. Gimana kalau pemerintah tuh mau tahu tentang industri game, ya dia kontaknya tuh AGI. Biasanya program-program bantuan dari pemerintah itu datangnya dari AGI. Itu bisa langsung kontak ke AGI sih menurut gue ya. Di sana banyak banget resource atau koneksi yang bisa mulai di-explore. Plus, salah satu kayak tadi di Game Prime juga itu sebenarnya ngadain CMIIW, seingat gue terakhir tuh yang ngadain AGI juga memang. Under Asosiasi Game Indonesia juga. Untuk bisa showcase work kita ya. Tapi itu hub connection-nya lah. Hub connection. Itu kayak hub connection. Tapi kita udah punya event kayak kalau komik kan di Amerikanya San Diego Comic Con ya yang paling gedenya kan. Ya, kalau di Indonesia kan ada Jakarta Comic Con juga ya istilahnya ya. Tapi setiap tahun juga dulu kan ada kan sebelum masuk ke pandemi ini ya. Kita udah ada yang serutin itu nggak untuk game? Gue siapa? Ya pokoknya dalam game lah gitu. Ada nggak di sini? Yang kita ya. Ya, yang serutin itu belum kelihatan. Kayaknya kalau misalnya kayak event-event yang menarik buat di industri game ya, kebanyakan itu tadi yang event tahunan di Indonesia itu Game Prime, terus kita juga suka ada yang namanya Game Jam. Oke. Game Jam juga seru tuh. Game Jam tuh kayak kita tadi kayak apa ya? Hackathon lah kalau misalnya kalau di tech tuh kita bilangnya hackathon gitu kan. Oke, gue tahu hackathon. Ya, oke. Jadi ada temanya gitu kan. Temanya adalah apa gitu. Terus dalam 48 jam kita harus bisa submit game kita gitu. Terus ini di showcase gitu. Kita intermezzo sedikit soal hobi game nih. Kalau gue ngomongin soal Harvest Moon, lu dulu main gak? Oh ya, Back to Nature. Back to Nature, aduh itu. Itu kan kata kuncinya itu kan, Harvest Moon, Back to Nature. Back to Nature udah langsung itu game, kayaknya game yang udah legend banget ya. Dan dia nggak bisa duplikasi itu loh. Harvest Moon setelahnya kayaknya nggak sebagus itu gitu. Gue inget kerjaan gue ngangkatin telur bawa ke pemandian air panas biar bisa direbus gratisan ya. Oh iya. Istri lu siapa dulu di game itu? Wah, kenapa jadi ngomongin istri nih? Di game itu. Gue kebetulan waktu itu sistemnya Playboy, Dad. Jadi gue punya banyak sevan. Setiap sevan istrinya beda-beda, Dad. Biasa. Ada Popuri, Karen gitu. Oke. Biasa itu orang bilang attitude kita di game menentukan attitude real life sih. Jadi kalau lu di Harvest Moon Playboy ya. Aduh, gue salah ngomong nih. Nah, dijebak. gue ngelihatnya kenapa gue bahas Harvest Moon. Menurut lu daya tarik farming simulation sendiri apa sampai bisa kayak gitu ya? Dan sekaligus tolong sambungin genre apa yang paling populer saat ini kalau orang mau jadi game dev. Gue mau bikin game apa nih gitu idealnya? Oke. Atau lakunya gitu. Ya, kalau misalnya di genre si farming sendiri, kalau menurut gue ini genre yang cukup niche ya. Tadi kalau misalnya kita bisa lihat over year, biasanya kalau misalnya kita lihat genre yang populer, itu biasanya across year itu selalu ada rilis baru, game baru. Jadi misalnya game shooter. Itu setiap tahun pasti selalu ada keluar yang baru, kayak bahkan udah ada yang sampai levelnya franchise kayak COD misalnya, Call of Duty. Kita pasti tahu di akhir tahun pasti ada COD versi baru yang keluar. Misalnya COD Black Ops lah, terus nanti ada COD Mobile lah, gitu kan. Itu udah jadi franchise dan itu genre yang keeping popular over the year gitu loh. Nah, gue melihat genre Harvest ini sebenarnya genre yang niche, yang giant developer raksasa di luar itu mereka ngelihatnya adalah ini effortnya terlalu besar buat mereka untuk masuk ke niche itu gitu. Oh, oke. Gitu aja. Tapi buat developer kecil kayak kita, kayak secungguk versi Indonesia kita gitu kan. Biasa kayak gitu tuh merendahkan diri, meninggikan mutu tuh. Tapi kenyataannya kita justru menggarap segmen-segmen yang niche yang masih ada marketnya, tapi giant kayak gitu, itu mereka nggak bakal lihat ke segmen-segmen genre yang seperti ini. Biar jadi mereka masuk sama AAA ya. Yes, exactly. Jadi kalau misalnya mereka udah pasti kan yang namanya headcount developer ya udah pasti jauh lebih banyak, budgetnya jauh lebih banyak, apalagi marketing effortnya juga pasti jauh lebih sophisticated gitu kan. Ya.
Nah, jadi kita isi-isi yang kayak itu. Itu juga pesan yang gua mau sampaikan ke game-game dev lokal yang just starting out gitu loh. Sekarang tuh udah mulai memang yang genre-genre besarnya udah keisi, pasti diisi sama developer-developer gede gitu. Tapi sekarang tuh udah mulai ngetren yang namanya itu genre fusion. Jadi kayak shooter tapi ada RPG-nya, misalnya first person shooter tapi sifatnya itu kayak open world misalnya kan, digabungin. Atau misalnya puzzle tapi ada story base-nya gitu kan. Jadi puzzle adventure kita bilangnya. Dia mulai ada fusion-fusion genre itu yang bisa jadi segmen-segmen baru, justru itu jadi segmen-segmen market baru.